Kemudian dari saat ini, dari barisan pemantau, melihat dari kacamata barisan pemantau, pemilu 2024 ini seperti apa? Sebenarnya agak panas ya Bang, pemilu 2004 ini kan. Ya, kalau lihat yang kemarin berita-berita Demokrat kan ditinggal oleh Anies, ya cenderung kelihatan agak, kita semangat juga seperti pemuda ini kan, semangat juga karena banyak kejadian-kejadian yang di luar dugaan. Kalau kita, harapan kita memang pemilu untuk 2024 ini kita berharap yang menimbulkan sebuah pemimpin yang baik, tetap berharap. Kemudian ya kita berharap pemuda-pemuda untuk yang ada di Sumatera Selatan fokusnya harus berpartisipasi. Ya, kita harus kalau Pras secara pribadi kita fokus bagaimana untuk menyukseskan pemilu yang ada di Sumatera Selatan dulu Bang. Tapi untuk pandangan Pras di pemilu 2024 ini cukup Panas. panas. Panasnya ada di mana? Apa persaingan dengan 3 capres ini? Ya, Atau salah satunya itu karena masih ada calon presiden yang lama itu maju kembali itu kan. Ada juga tokoh-tokoh yang baru bermunculan. Nah, seperti tokoh-tokoh yang bermunculan seperti ya Caimin kan, ya tiba-tiba muncul kembali. Kemudian Anies, dan juga ada isunya bahwasannya ini kalau Pras lihat baca-baca berita, sepertinya PDI, ya kan? PDI itu sekarang kan calonnya Ganjar. Iya. Sepertinya bakal menggandeng Ridwan Kamil sepertinya. Iya. Itu kelihatan dari kacamata Pras kan. Dan ini sepertinya agak menimbulkan sebuah gejolak yang wah lah bagi penikmat politik kan. Itu dia Bang. Ada apa dengan Ridwan Kamil kalau dia dipilih? Ya ada. Jadi Ridwan Kamil itu kan termasuk orang yang berpengaruh juga Bang di daerahnya Bang. Ya menarik suara juga lah. Ya artinya ada sebuah persaingan di antara dua pasang calon itu kan. Kita sebagai penikmat politik yang ngikutin aja kan. Asal politik berjalan dengan sesuai, ya kalau tidak sesuai kembali ke kita kan kita tindak lanjuti. Capres pilihan ideal kaum muda itu gambarannya seperti apa, Pras? Kalau Pras, ya, kalau saya berdiri di sini sebagai barisan pemantau pemilihan, kita cenderung untuk independen kan. Ya, kita tidak bisa menyebutkan siapa presiden Bang. Kalau kita yang mana kira-kira memang cinta Indonesia dan bisa menyalurkan aspirasi masyarakat, memang membangun Indonesia lebih baik lagi, ya kita pilih itu. Ya, untuk saat dari ini 3 itu ada kriteria yang sesuai? sepertinya bagus semua, putra-putra bangsa semua itu, putra bangsa bagus semua. Putra terbaik ya? Putra terbaik bangsa. Untuk saat ini belum bisa kita sampaikan. Mungkin kita lihat nanti lah kan itu kan. Enggak, ini kriteria ada, mungkin ada 1, 2, 3 seperti ini tanpa menyebut nama. Jadi kriteria yang ini Pras secara pribadi. Ya bisa jadi pribadi. Kaum muda. Yang jelas lebih cenderung turun ke masyarakat Bang. Turun masyarakat ya. Belum suka seperti ya yang lama-lama lah kan. Belusukan, lebih sering tampil di media karena masyarakat dan pemuda ini kan sekarang cenderung main teknologi informasi. Yang mana presiden yang sering muncul, nah ini tahu ini presiden kita ini nanti. Kalau nggak muncul kan mana tahu pemuda-pemudi kan. Artinya yang sering muncul salah satu kriteria itu ya calon presiden yang sering muncul di sosial media. Lebih cenderung akrab kepada kaum muda, lebih memang muncul dari kalau Pras pribadi memang muncul dari sosok yang sudah memang pejuang dari awal, dari mahasiswa dulu memang dia pejuang. Nah, itu biasanya cenderung memang untuk pro ke masyarakat biasanya Bang. Itu ya. Ini kemarin MK sempat atau menerima terkait soal usia. Kemudian ada wacana pembatasan usia dari 70 sampai yang maksimal 70 dan akhirnya dibuat 35, meski kita belum tahu nih hasilnya seperti apa. Dari pandangan Pras sebagai ketua barisan pemantau pemilu, usia ini memang menentukan nggak? Kalau di luar-luar kan masih ada kayak Mahathir Muhammad 90 dia. Kemudian beberapa pemimpin Cina juga seperti itu. Apakah di Indonesia juga perlu pembatasan atau enggak? Jadi sebetulnya kalau
melihat pembatasan usia sebenarnya tidak terlalu jadi permasalahan kalau saya bang. Baik dia masih muda, baik dia memang tua, ya kalau memang dia memiliki kapasitas yang cukup memimpin negara, ya kenapa tidak kan itu. Sebetulnya kalau Pras secara pribadi memandang dari aturan usia itu sepertinya ada udang di balik batu mungkin kan, untuk menjegal atau apa kan, untuk memangkas siapa itu ya. Kalau Pras secara Artinya lebih mengarah ke situ ya sepertinya ke arah situ daripada ini ya. Tapi tetap kita kalau usia itu tidak jadi permasalahan kalau saya bang. Yang penting ya mencukupi kriteria secara undang-undang, ya memang peduli dan 100% untuk masyarakat, ya kenapa tidak. Ini Bung Pras, terkait kita balik lagi. Ini kan sudah banyak temuan-temuan itu yang meski belum masih dalam pembahasan ya. Itu nanti diselesaikannya seperti apa? Ya, jadi untuk saat ini kan kita sedang mengumpulkan berbagai macam pelanggaran, sedang mengumpulkan bukti-bukti yang cukup. Nah, itulah kenapa Barisan Pemantau Pemilihan ini menggandeng yang namanya Yayasan Bantuan Hukum Sumatera Selatan Berkeadilan. Kebetulan itu dipimpin senior saya, memang kan aktivis juga, M. Sigit Mohaimin SMH itu. Nah, beliau sudah bekerja sama dengan kita. Nah, apabila memang ada pelanggaran-pelanggaran yang memang harus diupayakan dengan penegakan hukum, tim dari Yayasan Bantuan Hukum itulah yang akan bergerak secara advokasi untuk menempuh jalur hukum. Memang hari ini belum ya, tapi sebelumnya itu sudah pernah? Ya, dulu saya belum jadi ketua pemantau ya dulu. Nah, tapi waktu itu memang senior saya mewakili memang ketua memang pemantau sebelumnya menggugat waktu itu kotak kosong. Dan itu sampai ke MK. Ya. Sudah sampai sana perjalanannya. Artinya tidak nutup kemungkinan apabila ada pelanggaran juga yang terulang atau pelanggaran baru yang terjadi, tetap kita upayakan sampai dengan putusan yang adil, sampai ke MK juga kemungkinan. Dari hasil peninjauan, hasil evaluasi dan identifikasi Barisan Pemantau Pemilih ini, pelanggaran apa yang mungkin akan terjadi nanti ke depannya selain kotak kosong itu? Kalau saya secara pribadi, pelanggaran yang sering terjadi diprediksi. Yang diprediksi pelanggaran yang sebelum-sebelum sering terjadi. Jual beli suara, money politik, ya kan? Bahkan ada ini apa ya bahasanya? Ya memang sering kita lihat, sering kita dengar, dan juga karena tidak memiliki bukti, maka saya menggunakan kalimat diduga ya. Bahkan penyelenggara TPS, saya baca-baca berita, mereka mencoblos dengan kartu yang mereka simpan sendiri, banyak mereka coblos sendiri ketika ada orang yang hak suara mereka tidak hadir pada saat pencoblosan. Dan itu menjadi perhatian khusus bagi kami itu. Dan ya, tetap apabila memang ada hal itu terjadi dan ada juga hasil pantauan dari kami atau laporan masyarakat, dan secepatnya kita tindak lanjuti secara hukum itu. Gitu ya. Money politik ini pelanggarannya itu ada, tapi susah dibuktikan. Nah, pandangan dari Barisan Pemantau ini seperti apa melihat apa sudah jadi budak ya? Nah, betul. Ya, gimana itu? Ada tapi tidak ada. Nah, saya bahkan kita ini kan warga negara Indonesia bang, ya kan? Di kampung saya itu ya sering, kalau saya nyebutnya secara pribadi ninja. Ninja datang subuh-subuh, H-1 ya saya kan. Ya. Nah itulah kadang kita juga berharap dari Barisan Pemantau ini bang, tugas kita sebetulnya selain untuk memang memantau, kita juga ada program bang. Program memang pertama kita meningkatkan cabang-cabang kita dari kota, kabupaten sampai dengan tingkat kecamatan. Dan kita niatan bakal mengadakan sosialisasi tentang pemilih cerdas. Ya kalau kita melihat dari kejadian fakta yang terjadi di Indonesia, memang ada kejadian seperti itu. Tiba-tiba di dalam kertas warna putih ada nomor, ada foto, ya kan? Nah itulah caranya bagaimana untuk menanggulangi hal tersebut. Ya caranya masyarakat harus pintar. Kita kasih edukasi, kita kasih segala apa yang kita tak ketahui tentang politik. Ya, mau tidak mau ambil uangnya, nggak usah pilih calonnya.
kan lama-lama kan timbul efek jerah bagi calon itu kan. Ya, artinya memang money politik itu memang ada di Indonesia. Cuman untuk menanggulanginya tetap kembali ke masyarakat harus pintar. Nah, salah satu masyarakat harus pintar itu tanggung jawab dari barisan pemantau untuk mencerdaskan masyarakat tersebut. Ada edukasinya ya. Ada edukasinya. Nanti secepatnya bakal kita sampaikan lah kepada Info Indonesia ya. Iya. Hasil dari sosialisasi tersebut. Bila perlu kita undang nanti Bang. Jadi pemateri juga nanti Abang kan. Jadi yang kita lakukan mengedukasi, kemudian apalagi advokasi juga, Advokasi. terus mengidentifikasi pelanggaran-pelanggaran ya. Serta untuk pemuda-pemuda kita bakal adakan pelatihan. Pelatihan kader politik. Ini kan melibatkan banyak pemuda. Berapa banyak dari pemuda yang dilibatkan itu? Kalau kita dalam kepengurusan kita juga fokus ke pengurusan ini ada 63 pengurusan beras dalam pasukan beras ini kan. Belum kalau kita berbicara tentang kabupaten kota, kalau kita kumpulkan sudah cukup banyak itu. Cuma tidak menutup kemungkinan apabila memang pemuda yang ingin turut serta, turut andil, yang peduli, Relawan, jadi relawan. relawan, ya ayo kita sama-sama berjuang kan, sama-sama kita peduli, sama-sama kita perbaiki Indonesia ini. Ini banyak kegiatan di barisan pemantau itu. Anggarannya dari mana? Kalau kita ini kan mantan aktivis Bang. Dari manapun biasanya anggaran turun dari Tuhan pun bisa Bang. Ya, kita kalau kegiatan kecil-kecil kita tidak terlalu mewah lah buat kegiatan. Ya kita seluruh pengurus patungan satu orang 10.000 sudah cukup buat kami itu, makan gorengan, kopi. Yang penting materi yang disampaikan masuk itu ya. masuk ke pikiran kan, masuk dicerna oleh otak kan, itu yang penting kami. Tidak terlalu cukup mewah. Yang penting tujuan sampai. Tujuan tersampaikan. Mau kita diskusi di bawah pohon, diskusi di pinggir laut, asal mereka mencerna apa yang disampaikan, no problem. Oke, itu yang disampaikan oleh Bung Prasetya Sanjaya terkait kegiatan dari barisan pemantau pemilihan Sumatera Selatan. Mungkin ada yang bisa disampaikan terakhir? Ya, jadi pesan untuk pemuda-pemudi yang ada di Sumatera Selatan, ayo kita berpartisipasi bersama-sama. Karena pemuda-pemudi merupakan agen penggerak. Dan pemuda-pemudi juga saya yakin akan menjadi agen perubahan bagi Indonesia lebih baik lagi. Ayo bergabung dan ayo kita berpartisipasi dalam politik. Ayo kita peduli dengan pemilu Indonesia. Dan kami dari Barisan Pemantau Pemilihan Sumatera Selatan membuka pintu lebar-lebar untuk kalian bergabung bersama kami. Terima kasih. Oke.